Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Cahyamawardi. Saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan peran statistika dalam penelitian. Dalam video kali ini diharapkan Anda mampu menyebutkan perbedaan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan langkah-langkah penelitian kuantitatif secara umum, karena pembahasan kita itu adalah statistika dalam penelitian, maka berkaitan dengan ini maka kita mengacunya, fokusnya adalah penelitian kuantitatif. Kemudian yang ketiga adalah dapat menjelaskan peran statistika dalam penelitian. Ya, penelitian kuantitatif versus penelitian kualitatif. Jadi berkaitan dengan kalau misalkan ditinjau dari logika berpikir, penelitian kuantitatif itu bersifat induktif, sedangkan penelitian kualitatif itu bersifat deduktif. Bisa digambarkan dengan segitiga. Kalau induktif itu segitiga, lancipnya itu ada di atas, artinya pokok inti permasalahan ada di atas, kemudian nanti ditunjukkan fakta-fakta. Kalau deduktif itu adalah dilihat dari fakta-fakta, nanti disimpulkan. Bedanya di situ penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Berkaitan dengan rumusan masalah, penelitian kuantitatif itu mengakomodir tiga hal. Satu, deskriptif, nanti alatnya adalah statistika deskriptif yang pernah saya jelaskan. Kemudian nanti pertanyaannya adalah sebab akibat. Kemudian nanti pertanyaannya adalah komparatif. Contoh misalkan yang sebab akibat, apakah ada pengaruh antara misalkan metode A dengan prestasi belajar? Itu adalah sebab akibat. Kalau komparatif misalkan gini, apakah ada perbedaan antara siswa yang diberikan metode A dengan metode B berkaitan dengan hasil belajarnya? Itu adalah komparatif. Tentunya penelitian kuantitatif itu rumusan masalahnya adalah dengan pertanyaan tertutup. Jadi nanti jawabnya adalah iya atau tidak, karena berkaitan dengan analisis berkaitan dengan analisis teknik analisa datanya. Itu menggunakan statistik, nanti dari situ nanti bisa digeneralisasi ke populasinya. Jadi nanti jawabannya adalah ya atau tidak. Sedangkan penelitian kualitatif itu beraneka ragam. Pertanyaannya bisa deskriptif, bisa sebab akibat, bisa menanyakan apakah ada hubungan, bisa komparatif, apakah ada perbedaan. Kemudian bisa juga prosedur, logika berpikirnya misalkan prosedural, misalkan misalkan langkah 1, 2, 3, prosedur berkaitan dengan. Bisa juga klasifikasi, menanyakan klasifikasi. Itu penelitian kualitatif. Teknik pengambilan data, penelitian kuantitatif itu bisa menggunakan tes dan non-tes. Tentunya nanti data berupa angka. Jadi misalkan nanti ada data kualitatif, saya ulang, berkaitan dengan teknik pengambilan data, itu penelitian kuantitatif itu nanti ada tes dan non-tes. Nah, dari hasil tes dan non-tes itu data harus dalam bentuk angka. Jika belum dalam bentuk angka, nanti harus ada proses kuantifikasi. Ya, jadi harus ada proses kuantifikasi. Sedangkan penelitian kualitatif, teknik pengambilan datanya itu ada 3, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Tentunya data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif itu adalah data kualitatif. Hasil wawancara, hasil dokumentasi. Dokumentasi itu tidak hanya mungkin dalam benak pikiran Anda adalah foto, tidak hanya itu. Dokumentasi itu adalah dokumen-dokumen yang terkait, misalkan terkait dengan penelitian. Observasi itu adalah terjun ke lapangan,
kemudian melihat dengan panca indera. Misalkan Anda terjun melihat aktivitas misalkan di sekolah A, kedisiplinannya seperti apa, dengan cara observasi. Kata kuncinya adalah nanti penelitian kuantitatif itu adalah datanya berupa angka, sedangkan penelitian kualitatif itu adalah datanya berupa data kualitatif. Berikutnya, penelitian kuantitatif ditinjau dari analisa datanya. Jadi tadi yang saya sebutkan itu analisis statistika, rumusan masalah statistik itu bisa deskriptif, bisa sebab akibat. Sebab akibat itu seringkali dinamakan juga dengan nanti hipotesis asosiatif, ya, asosiatif berkaitan antara satu dengan yang lain. Kemudian komparatif. Kalau deskriptif itu nanti Anda bisa menunjukkan data dengan rata, median, modus, bisa juga dengan sebaran datanya, bisa juga dengan tabel dan grafik. Kalau sebab akibat itu analisa datanya itu menggunakan analisis regresi, misalkan nanti ada koefisien korelasi, macamnya banyak. Nah, misalkan koefisien korelasi produk momen misalkan, atau koefisien korelasi kendal tau misalkan, atau koefisien korelasi yang lain. Jadi ada banyak. Bisa juga ini menggunakan analisis jalur, path analysis. Ada juga misalkan menggunakan persamaan struktural atau structural equation model, maksud saya, SEM, ya. Kemudian uji komparatif itu nanti bisa menggunakan uji Z, uji T. Komparatif itu yang tadi membandingkan apakah metode A lebih baik metode B, dilihat dari prestasi siswanya, ya. Bisa juga menggunakan analisis of variance atau ANOVA, sama. Nanti ANOVA banyak macamnya, ada ANOVA 1 jalan, 2 jalan. Nah, sedangkan penelitian kualitatif itu analisa datanya sebenarnya banyak sumber berkaitan dengan analisa data penelitian kualitatif. Saya ambil yang sering digunakan. Itu ada pengumpulan data, reduksi data. Pengumpulan data itu tadi menggunakan 3 cara itu: wawancara, observasi, kemudian dokumentasi. Reduksi data itu maksudnya apa? Yaitu mereduksi data, mengambil data-data yang sesuai dengan tujuan penelitian atau rumusan masalah penelitian. Jadi hasil wawancara itu kan banyak, hasil observasi itu kan banyak yang masuk ke peneliti. Nah, di situ itu direduksi data itu berkaitan dengan data yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian dianalisis, diinterpretasi, kemudian disajikan datanya. Sebelum disajikan datanya ada uji kredibilitas data. Jadi kalau dilihat dari analisis data penelitian kualitatif itu ada tanda panah yang bukan semacam siklus. Jadi maksud panah itu bisa dimulai dari mana saja, ya. Tentunya harus ada pengumpulan data terlebih dahulu, ya. Uji kredibilitas data di sini Anda perhatikan ini berkaitan sajian data, kemudian ada uji kredibilitas data. Uji kredibilitas data itu banyak caranya. Nah, yang saya akan contohkan misalkan triangulasi sumber. Nah, misalkan kita menggunakan cara wawancara, misalkan berkaitan dengan penelitiannya A, misalkan si A, misalkan si Adi misalkan menjawabnya A, kemudian dia juga menjawab B, akan tetapi si Budi itu menjawabnya A dan B. Artinya dari Adi dan Budi itu nanti dikonfirmasi. Nah, caranya bagaimana? Mana yang data yang data yang cocok? Nah, itu triangulasi sumber. Ada juga triangulasi teknik pengambilannya, misalkan di cross check antara wawancara dan dokumentasi, benar atau salah, sesuai atau tidak, ya. Kemudian teknik pengambilan sampel yang tadi sudah saya jelaskan di video sebelumnya.
bahwa teknik pengambilan sampel untuk penelitian kuantitatif itu adalah probability sampling. Probability sampling itu maksudnya apa? Jadi dalam populasi itu kan nanti akan diambil sampel. Probability sampling itu maksudnya adalah semua individu dalam populasi itu memiliki kemungkinan peluang yang sama antara individu dengan individu yang lain dalam populasinya. Akan tetapi non-probability sampling dalam penelitian kualitatif itu tidak memiliki kemungkinan yang sama. Nah, contoh probability sampling dalam penelitian kualitatif itu yang simple random sampling. Misalkan ada populasi jumlahnya ada 1000 misalkan, saya buat data, saya tulis 1 sampai 1000, kemudian saya ambil acak. Nah itu simple random sampling. Kalau non probability sampling itu contohnya misalkan purposive sampling, sampel bertujuan. Misalkan contoh saya ingin meneliti tentang kebijakan di sekolah, tentunya saya mengambil sampelnya itu kan tidak acak, saya akan melihat kepala sekolahnya yang terkait misalkan, tenaga pendidiknya yang terkait, siapa yang terkait misalkan wakakurikulumnya misalkan. Nah seperti itu. Jadi itu berkaitan dengan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Masih banyak perbedaan yang lain. Silakan Anda bisa baca buku. Nah, ini yang saya sampaikan yang sering muncul. Langkah-langkah penelitian kuantitatif. Saya sampaikan lagi bahwa fokus saya adalah penelitian kuantitatif karena berkaitan dengan statistika, mata kuliah statistika penelitian. Ini penelitian kuantitatif itu paling tidak ada 3 langkah ini. Yang pertama adalah logiko, hipotetiko, verifikatif. Logiko itu diantaranya 1 merumuskan masalah, jadi mencari permasalahan, kemudian dirumuskan masalah, kemudian penyusunan kerangka berpikir. Tentunya penyusunan kerangka berpikir itu Anda menggunakan teori-teori yang ada, kemudian nanti dianalisis, kemudian penyusunan kerangka berpikir dalam penelitian kuantitatif itu bisa digambarkan dengan diagram. Misalkan saya buat misalkan motivasi mempengaruhi hasil belajar. Nah itu kerangka berpikir. Nah, tentunya hal ini harus didasarkan dari teori-teori yang ada. Kemudian setelah penyusunan kerangka berpikir, dirumuskan hipotesis. Hipotesis itu apa? Yaitu dari kerangka berpikir itu kan nanti misalkan motivasi mempengaruhi hasil belajar. Nah itulah yang dinamakan hipotesis. Jadi ada hubungan antara motivasi dan hasil belajar. Jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara, jawaban awal. Kemudian verifikatif itu adalah kita nanti ke lapangan mencari fakta-fakta yang ada, dengan nanti setelah fakta-fakta ditemukan nanti diuji hipotesisnya. Tentunya pengujian hipotesis ini dengan analisis statistik. Tadi video yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa uji hipotesis, ada uji hipotesis perbedaan rata-rata dan lain sebagainya. Setelah diuji hipotesis nanti ditarik kesimpulan. Nah, proses inilah yang disebut dengan generalisasi ke populasinya. Apakah nanti hasilnya signifikan atau tidak signifikan. Hal ini nanti kita akan pelajari bersama pada statistika penelitian. Nah, peran statistik dalam penelitian. Jadi ini kalau misalkan ada gambar ini, populasi dan sampel, ditarik dari data populasi, ditarik penarikan sampel nanti. Setelah diteliti, digeneralisasi. Kalau kita mempelajari keseluruhan populasi itu dinamakan sensus.
Ya, baru-baru ini kan ada sensus, kemarin mungkin ditanya misalkan berkaitan dengan data keluarga dan lain sebagainya, berkaitan dengan data keluarga mungkin, kemudian anggota keluarga. Kemudian kalau pengambilan data sebagian populasi disebut survei. Survei itu mempelajari hanya sampelnya saja. Peran statistika di mana? Peran statistika itu adalah ini ketika generalisasi dari sampel ke populasinya. Saya akan memperjelas lagi peran statistik itu berkaitan dengan kelebihan yang ada pada survei. Jadi gini, sensus itu memiliki kelebihan dapat menyajikan data wilayah kecil. Maksudnya apa? Data wilayah kecil. Jadi kalau misalkan ada sensus itu kan menanyakan ke seluruh anggota populasinya. Kalau kita pengen mencari data sampai misalkan ke kepala keluarga, misalkan ke dusun, kemudian ke kepala keluarga, itu kita dapat memperoleh datanya. Ya, hal ini menjadi kelebihan sensus yang tidak bisa digantikan oleh survei. Maka sensus itu masih tetap dilakukan. Kenapa? Karena kelebihan sensus itu dapat menyajikan data wilayah kecil. Kalau survei itu tidak bisa. Ya, nanti saya akan bahas kelemahannya seperti apa. Kemudian dapat dijadikan kerangka sampel atau frame. Jadi sensus itu bisa digunakan untuk kerangka pengambilan sampel. Nah, kemudian kalau survei itu hemat biaya, karena pengambilan kita kan hanya mempelajari sebagian dari populasinya, tidak seluruhnya, maka akan hemat biaya. Kemudian penyajiannya juga cepat, kemudian nanti cakupan lebih luas. Jadi kalau misalkan kita pengen memperluas itu hanya dengan lebih mudah ya, karena biayanya murah. Kemudian informasi lebih detail. Nah, pengen menanyakan tentang misalkan variabel A, B, C, D, E dengan sampel itu lebih mudah. Kemudian akurasi lebih tinggi. Nah, ini kelebihan dari survei. Kekurangannya apa? Kekurangannya untuk sensus ini ya. Untuk sensus, kekurangannya adalah cakupan variabel terbatas. Ya, karena dananya itu sangat besar. Jadi waktunya lama, biaya besar, ketelitiannya kurang. Untuk sensus itu biayanya besar. Kalau pengen menambah variabel yang diteliti itu membutuhkan biaya. Misalkan satu variabel membutuhkan biaya sekian, maka ketika pengen menambah variabel yang diteliti itu bisa 2 kali lipatnya. Itu kekurangan dari sensus. Kekurangan dari survei kebalikannya dari kelebihan dari sensus tadi, bahwa penyajian sampai wilayah kecil itu sulit untuk dipenuhi. Tadi yang saya contohkan, misalkan sampai ke kepala keluarga untuk mengambil data di sampel itu tidak bisa ya. Kemudian penyajian variabel angka tidak dapat dipenuhi. Kemudian penyajian kerangka sampel membutuhkan biaya mahal ya. Jadi ketika pengambilan sampel itu butuh kerangka ya. Itu kelebihan dan kekurangan sensus dan survei. Mungkin itu dari saya. Jadi peran statistik itu nah ini ada di sini. Jadi peran statistik itu ini di sini. Dapat menghemat biaya, cepat penyajian, cakupan lebih luas, informasi lebih detail, kemudian akurasi lebih tinggi. Nah, mungkin itu dari saya.
kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Statistik itu mudah. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.